sahabat Matanera, dalam pidato saat puncak Milad ke-21 PKS, Pak Anies Baswedan melancarkan kritikan terhadap beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Kritikan tersebut disambut riuh oleh para pendukungnya. Netizen di media sosial ramai-ramai beradu pendapat, saling menyalahkan dan menyindir secara tajam. Bagaimana menurut sahabat Matanera? Kita coba analisis bersama. Pak Anies membandingkan proyek infrastruktur antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Satu hal yang mencolok dari kritikan Pak Anies adalah soal infrastruktur jalan raya dan tol. Kita tahu, Presiden Jokowi memiliki perhatian utama terhadap pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya dan jalan tol. Kita bisa katakan, Pak Anies menusuk tepat pada salah satu fokus dari pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode pemerintahannya. Sebelum mengkritisi soal jalan tol, Pak Anies juga sempat membuat heboh dengan menyentil soal subsidi kendaraan listrik. Baginya pola subsidi kendaraan listrik yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi kurang tepat. Subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu, bukan untuk produsen kendaraan listrik dan lain sebagainya. Dua kritikan Pak Anies terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi memang berhasil memantik diskusi publik. Pro kontra dan silang pendapat berseliweran di media sosial. Bagi saya, dalam hal mencapai tujuan, menggait dan mempertahankan pendukung melalui kritikan kebijakan Pak Jokowi, Pak Anies mencapai kepentingannya. Pak Anies dan timnya terlihat betul-betul antitesa dengan Presiden Jokowi. Tetapi apakah tepat kritikan Pak Anies? Kita kembali kepada kritikan soal panjang jalan non-bayar dan jalan tol saat pemerintahan Presiden SBY dengan pemerintahan Jokowi sekarang ini. Dikutip dari Kompas.com, Pak Anies menyatakan bahwa selama Pak Jokowi memimpin negeri ini hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun. Sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Persisnya pernyataan Pak Anies demikian. Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 500 km. Di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 km, 20 kali lipat. Ucap Pak Anies. Kita belum bicara mutu, standar, dan lain-lain. Kita bicara panjang. Sambungnya, Pak Anies mengatakan kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan. Pak Anies juga menyebutkan data pembangunan jalan berbayar atau jalan tol era Presiden Jokowi dengan presiden sebelumnya. Era Presiden Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang yaitu 1.569 km dari total jalan tol saat ini, yakni 2.499 km. Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, tegas Pak Anies. Data yang disampaikan dengan penuh semangat oleh Pak Anies direspon tegas oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai tanggapan kritis dan sindiran yang sama juga disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada Pak Anies dan para pendukungnya. Kemudian mulai terungkap bahwasannya Pak Anies salah interpretasi data. Menanggapi kritikan calon presiden dari Koalisi Perubahan tersebut, Dirjen Bima Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hedi Rahadian mengatakan ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data BPS yang menjadi acuan pernyataan Pak Anies tersebut menampilkan data berdasarkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Misalnya, sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY. Namun pada era SBY, jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan atau SK baru. Jadi, status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer. Itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru. Terlepas perbedaan interpretasi, kita coba melihat soal jalan raya berbayar dan jalan raya tak berbayar. Dari pernyataan Pak Anies, kita melihat satu agenda di belakang pernyataan tersebut. Pak Anies sepertinya hendak mengungkapkan jalan yang tidak berbayar lebih penting dibandingkan jalan tol. Jalan tol hanya untuk kelompok masyarakat menengah ke atas secara ekonomi dan tidak bisa diakses oleh masyarakat kecil. Menurut pengamat kebijakan publik, sebenarnya jalan tol lebih dibutuhkan karena lebih cepat dan biayanya terukur. Truk dan bis lebih suka lewat jalan tol karena biaya bisa diperhitungkan. Biaya non-tol banyak yang tidak terduga, belum lagi keamanannya. Satu hal yang penting, dan saya rasa kita sepakati bersama, bukan membandingkan panjang jalan yang mesti dibicarakan. Jalan apapun itu, yang mesti dilihat adalah berapa banyak dampak dari pembangunan jalan tersebut terhadap ekonomi masyarakat. Saya dan sahabat Matanera sepertinya sepakat. Perbedaan interpretasi itu hal biasa,
Perbedaan dalam membaca data tidak apa-apa. Hal tersebut adalah bagian dari diskursus. Tetapi ketika salah tafsir itu digunakan untuk memframing bahwa pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak mengedepankan kesetaraan, tidak mengedepankan keadilan, hal tersebut mesti dikoreksi bersama. Dalam rangka menuju pesta demokrasi, problem mendasar kita adalah rakyat yang punya maunya sendiri. Kadang-kadang tidak bisa diukur oleh mekanisme yang formil. Yang penting orang itu datang membawa gagasan yang seolah-olah baru dan bisa viral dan memberi energi positif terhadap popularitas. Tidak ada yang namanya leadership. Leadership tidak sama dengan popularitas. Maling bisa populer, pelawak bisa populer, penyanyi juga bisa populer, tetapi mereka bukan leader. Leader lahir dari rahim dan penggodokan partai politik. Itu alasannya partai politik sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi. Tak ada yang salah dari predikat petugas partai. Itu lebih buruk dari buruh partai, yakni orang yang bukan kader partai tetapi diambil dan diusung oleh partai. Partai semacam itu gagal menghasilkan kader yang berkualitas.